Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Allah menciptakan makhluk itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu juga ada dua, hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Sing ngrumpul teng mriku lungguh mawon. Enggak. Niku sing teng mriku pengen nyawang rai kula ora pengen nyawang bokongmu ya. Saya ulangi, mohon dipahami, ngaji maulid dalu menika. Tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang, keluar rumah sudah tidak ada satupun. Ternyata ada barang walaupun agak di atas yang lemu iso mencolot. Coba saya tanya, kalau setiap mujahadah dipasang barang ngoten niku seneng napa mboten? Tolong Bunda pasang terus ya. Besok satu saat yang dipasang TV, HP, ngoten. Rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua, makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua, hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Ini yang datang berakal apa mboten?
Penyakit wong duwe akal niku siji, senengane ngakali. Ngakali. Yang berakal itu juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Maka walaupun dia berakal, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua. Muslim dia punya iman yang disebut mukmin, dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi KTP-nya Islam tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua. Yang beriman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124.000 nabi. Dan yakin nggak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124.000 nabi, saya yakin nggak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin faha kekuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wal yasa' dzul kifli dawudu sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa to'a khatimun dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu 25. Lah cara bocah TPA cah diniyah nika dinyanyekke kanthi lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Angel. Sampean iki ya lucu kok. Kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget itu di dada karena jantung tempatnya di dada. Lah kaget mau cekel cangkem apa jantungmu ning cangkem. Nah, rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada 2 mbahmu 5. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kabeh nabi dan rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, dari 5 nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad? Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad, semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Saat ini awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud terbaik niku napa? Napa rupane? Mboten. Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik?
Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan, yang pertama, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir, tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Saya besok kalau masuk surga, anak-anak band ini akan saya ajak. Tapi ya itu, aku ning surga kelon karo bidadari, awakmu ngeband tok. Malah ngiringi wong kelon. Begitu streaming matamu kelon kok di streaming gitu. Bosok utak kayak kelon kok di streaming. Makanya mumpung masih pandemi, sekarang apa-apa virtual, kamu menikahnya virtual. Jadi kelonnya yo virtual. Mau delok-delokan tok. Anaknya di apa? Di download. Anaknya di download. Kelonnya di broadcast. Malah keliru rondo tanggane. Ini nih. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir, tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali, bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu, termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah, kalau masuk surga pertama kali, tapi kalau masuk neraka pertama kali. Rungokno kupingmu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa penyakitnya umat Nabi Lut nih? LGBT. Kayak ini, kayak Sugeng niki LGBT. Laki ganteng, bini 3. Amin. Tapi bohong. Amin lagi. Jadi nyuwun sewu, umatnya Nabi Lot itu punya penyakit LGBT. Lanang suka sama lanang, cewek suka sama cewek. Dan naudzubillah min dalik. Zina itu dosa besar, LGBT jauh lebih besar. Milo, tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok, yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Wong ben metu, "Mah, Pah, awas kalau main cewek." Akhirnya main cowok. Maka saya nggak pernah mau mengatakan diam itu mas. Karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam. Iya. Sangel. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak keluar teman, ayo kita keluar, sorry nggak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Setuju Bun? Kok ayu banget sih? Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertaubat. Coba umatnya Nabi Lut, langsung diajar sama Allah. Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, gay, apa nabi, bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu khunsa. Dalam fikih itu khunsa itu berjenis kelamin 2. Kemudian dia dilihat oleh dokter lebih cenderung mana, cewek atau cowok. Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu, tadinya dianggap cewek, ternyata setelah dilihat oleh dokter dia dominan cowoknya, maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya khunsa. Tetapi salah pergaulan. Itu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman. Niku lanang,
Ayo sholat, nggih Bang, tapi nyuwun sewu, saya nggak bawa mukena. Matamu. Lanang sholat cari mukena. Lah biasanya terjadi ke masalah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu. Nyuwun sewu. Nggak ada. Wong ayatnya jelas kok, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan. Bahkan saya tuh punya banyak temen ya, menikah dengan perempuan, begitu tengah-tengah pernikahan itu ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Nih, wong wedok galak rungokno kupingmu. Jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kaget aku. Allah, sengit aku. Salah pergaulan, Le. Jadi kalau istri suka marah-marah sama suami, lah suaminya bisa berlainan orientasi, salah orientasi. Makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami. Suami itu nggak usah kamu galakin, insya Allah mati sendiri. Mati gitu. Laki-laki sama perempuan tuh matinya di luar mana sih? Aku tanya ibu-ibu, Bu, lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Suami itu disayang-sayang saja itu. Iya kan? Kan Gus Miftah sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Di musim pandemi seperti ini, Mas, para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan. Nyari uang gitu loh. Perempuan kok dilawan gitu. Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual kalung, hari Selasa jual gelang, sampai resik gitu loh. Saya dulu punya teman jenderal umroh sama saya. Begitu mau wudhu di Masjid Nabawi itu, Gus tolong bajuku cekelno. Dia wudhu, sakunya saya rogoh, ada uang $5.000. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudhu, dia bingung, loh kok uangku nggak ada ya? Tak jiko dan dia bilang apa? Dancuk duit sial. Loh, duit sial gimana? Neng omah konangan bojoku, neng kene konangan awakmu. Perasaanku gak enak, perasaanku itu. Nah, jadi gak ada jenis. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, Kan'an dan kawan-kawan juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan, dalam Al-Quran itu ada 5 gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa, Geng? Suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya Lebih jelek. parah. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana? Tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2.
Jerene Mbak itu beda kok. Rasidon Nabi Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Ada sing muni rapopo. Umatnya Nabi Musa ngayal azab semuanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Bani Adam punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad itu napa nyuwun sewu. Umatnya Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik, belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan akad paing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan akad paing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja. Anda pulang dari sini niat, bojoku ning omah ngenteni dhewe. Tekan ngomah langsung tak tubruk, tak keloni. Baru niat pahala. Mau tubruk tenan tambah pahala. Enggak jadi kamu tubruk, enggak dosa. Loh, enak banget. Makanya bunda niat saja. Selesai ngaji, aku mau nubruk Abah. Masuk kamar langsung tul jaina, orang nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul dangak-dangak. Aku suwe ra nyanyi kuwi ya. Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhiril ayat. Coba, begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, bangga nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang apa coba? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh nunda dulu kata Allah. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Begitu mau dicatat, Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, jangan dulu. Loh, ini berbuat dosa Tuhan. Gosek sing sabar bro. Ditunggu sampai kapan? Sampai dia mendengar suara azan. Kalau dia mendengar suara azan kemudian kembali kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Akhirnya kurung azan yang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa dan dia bertaubat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Nah, gue balik neng aku, hapus. Kalau dia nggak kembali, mau dicatat malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamu min idul fitri wa idul adha, bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamaannya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi lucu nih, sugeng lah Idul Fitri mangkat dhisik dhewe, Jumatan micek dhisik dhewe. Coba Wonge teko ra? teko. Oh teko. Neng arep dhewe meneh. Oh. Nyok tenan aja. Coba. Begitu hari Jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada malaikat, "Hei, stop!" Loh, ngapain lagi Gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah. Begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh, pemenang rondo anyaran. Ya Allah. Allahu Akbar. Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kok dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah? Ditulis sama malaikat, masih dilarang. Hei malaikat, nanti dulu, sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah.
bagi yang belum menikah. Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah, kita diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu dia menikah tetap belum kembali kepada Allah, baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat tulis dan kasih dia masalah. Maka jangan kaget, biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah, begitu menikah justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat. Makanya coba sebelum menikah kamu perbaiki dulu, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah nggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jomblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat, jomblo itu single itu prinsip, jomblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. Dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 ada gambar cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000, Patimura bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Patimura. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nukono jamaahku kita akon, bah itu kenapa sih kalau istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Malah sugeng njaluk susu. Lah malah kaya ning sarekem ganggang. Ketuntu. Ketuntu delik ngisor bantal. Ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih buah, tak bagi jenengan, ora usah rebutan. Duduk saja lah, rezekimu mesti tekan. Dodok ngatur kemayu. Kalau belum rezekimu kelewatan. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Malik. Beda lagi, enggak, rezeki itu enggak usah dicari, kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Cara gampangnya ngoten. Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat, pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, guru, ini loh teori saya benar. Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Apa jawaban Imam Malik? Benar, tapi teori saya juga nggak salah. Nggak usah cari, kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya nggak kerja bisa makan anggur. Jadi yang nyuwun saya, lagi kelawis rezekimu, gue rasa ngadek kebagian. Malah kamu, aku gas, kayak ngopo. Pak lur, maksud pak, dulur, pak so di pak, musuh. Maka saya bilang, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Itulah alasan kenapa laki-laki suka gombal. Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pinter dandan. Nah, menunggu rahasia nih. Kalau uang gula buah mergo seneng kula, mulai nabi ku bengi gula buah sing akeh. Masyaallah. Loh, contohnya iki lho, tiba. Yang bener-bener rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Kok tak ajar loh gue. Makanya kenapa? Oh, itu tanah saya, rezeki saya. Wah, belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Mengke duit niki kula bagi rampung ngaji sing diutang mang maju mriki tak kaya siji-siji. Mengke. Sing ra diutang melu ngaji mulih langsung diutang. Ayo kowe.
Tegese duwe utang niku ya minimal lah dienggo mangan ra kuat belas. Ngono lho. Weh, utang tapi aku punya utang Gus, utang apa? Kredit apartemen, matamu. Cicilan mobil. Cicilan mobil. Andasma. Ndasma. Ku cara bahasa Inggrisnya your head. Ndasmu. Your eyes. You most cangkemmu. Utang bang plecet. Pak Rudi gak punya utang toh? Gak punya. Aji ada utang gak? Punya. Berapa utang kamu? Utang untuk apa? Kalau mau alaf itu memang harus disantuni. No, nggak tahu jumlahnya berapa disimpan. Bukan Tika punya utang nggak? Oh enggak. Utang apa? Utang apa? Mula kamu utangnya sama Sugeng bahaya loh. Utang budi dibalas utang body. Iya. Utang budi dibalas dengan body bahaya. Rapor merem. Yaudah, ini kejimat Bu Kartika. Ya. Gue jimat, rantok gue tuku. Pak Rudinya. Enggak boleh. Apanya? Disimpan aja di dompet, ya. Nyok, gue 5 juta nyok. Enak amat. Nanti habis ngaji sing diutang ning masjid tak siji. Selama masih ada gitu. Selama masih ada. Iya. Ku kabeh yo kanu. Loh, kok ilang duitku ndi ki mau? Sri Mulat, disai. Sri Mulat. Ngaji riyen nggih, didik meneh. Jadi ngeten. Kula pengen kita itu betul-betul mencintai dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya, dengan cara menghormati para keluarganya, termasuk yang hari ini kita kenal dengan istilah Habib. Habib niku keturunan Kanjeng Nabi sing lanang, lak sing wedok namine Syarifah. Oh, anu jenenge Syarifah niku. Niku lak Syarifah lak jenenge ora mergo keturunan Kanjeng Nabi. Wong lemu lho kemayune. Kalau orang gemuk itu pasti setia. Lah makanya kalau orang gemuk itu pasti setia. Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain, lari aja nggak bisa. Iya. Oke lah, ndek bojo lemu insya Allah lah. Mau keloni sak jam sikilmu gringgingen kadang. Kenapa saya katakan demikian? Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihatin. Nasab itu yang mulia, kemuliaan nasab itu dari 3 hal. Yang pertama apa? Al-intiha ila Rasulillah ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang langsung nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nyuwun sewu, awake dhewe niki wong ahwal kaya kula panjenengan niki ora mungkin iso dadi nasabe Kanjeng Nabi karena sudah terlahir tidak sebagai nasab, kecuali wong wedok. Kalau wong wedok ini masih punya kesempatan. Kok jenengan wong biasa dirabi karo Habib, itu besok anak cucunya menjadi Habib. Tapi jarang perempuan syarifah yang mau menikah dengan ahwal. Ahwal itu di luar Habib. Biasanya mboten purun. Kenapa? Karena begitu menikah dengan ahwal, otomatis nasabnya hilang. Mila nyuwun sewu, lak Habib, bojone non Habib atau non syarifah itu banyak. Tetapi kalau perempuannya syarifah, laki-lakinya non Habib atau ahwal itu jarang banget perempuan yang mau. Kalau sekedar menikah dengan orang Arab, bisa. Nah, maka saya sarankan bagi para laki-laki yang belum menikah, menikahlah dengan cewek Arab. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim, keren toh. Aji udah nikah belum Aji? Belum. Umurmu berapa? Oh 23. Insya Allah kamu pulang langsung menikah. Janda anak 5. Lumayan Ji, lumayan. Nah,
Pentingnya nasib itu di mana? Nasab itu di mana? A'rifu angsabakum. Kamu harus tahu bagaimana nasabmu. Walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan. Mila ora kaya kula dhewe ditanya tentang nasab itu kula tersinggung. Saya sering matur ya di mana-mana. Harusnya orang itu malu loh kalau ngomong nasab. Di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa, kan harusnya malu. Mbahku orang hebat, mbahku kiai, mbahku begini. Sementara di saat dia ngomong dia bukan siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Maka lah pengen duwe nasab sing apik, caranya bagaimana? Santri, cari istri yang baik. Santri tak kandani ya. Kue sesok kalau mau menikah, tanya kepada calon mertuamu, Pak, ini anak panjenengan dulu ketika nyusu berapa tahun? Pak, anakmu biar mentile pirang tahun. Loh, itu penting. Kenapa saya bilang kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusunya berapa tahun? Ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun dan ASI yang tidak mendapat dan bayi yang tidak mendapatkan ASI selama 2 tahun itu secara psikologis berbeda. Kenapa? Karena perintah Al-Quran ngasih ASI itu harus 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodoa. Nyusui itu kudu 2 tahun. Walaupun diselang-seling dengan susu sapi, nggak masalah, tapi ASInya harus eksklusif 2 tahun. Jangan anak 5 bulan susune ibunya dipedot langsung diganti susu sapi. Itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi, karena saudara sesusuan. Ya, kulang di anak disusoni 2 tahun. Ya Kenapa Bu? Orang metu diplenet. Alasannya bukan masalah nggak keluar, tapi selak rebutan karo bapak deh. Mosok bayi kok mendembako ya. Bayi kok mendembako. Nggak mungkin Allah itu menciptakan ASI nggak keluar, nggak mungkin. Mosok Gusti Allah adil. Keluar nggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya. Maka para suami ketika istrimu menyusui tolong jaga perasaannya supaya susunya tetap keluar cerut. Sengit aku, nggak mungkin. Cewek itu kenapa ASI-nya nggak keluar? Karena biasanya stres. Maka para suami harus paham, istrimu itu dititipi gentong 2 oleh Allah. Usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas, karena kalau gentongnya panas anakmu jadinya emosian. Rungokno tenan iki. Dua bojo nyusoni malah mau gawe stres. Laki-laki itu jangan kurang ajar kok. Kalau istri itu luar biasa. Kok dapat buah kayak gini, nggak dimakan kok. Disai go mulih alasannya apa? Nggo anakku ning omah. Kermah mikir omah. Jajalak lanang. Halah. Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas itu pasti ibu-ibu. Tujuannya cuma satu, kermah. Apel beleng, pisang beleng, anggur beleng, sandale kancane beleng. Yo tase ya Allah, jentrek iki lho. Kenapa ASI itu tidak keluar? Karena biasanya stres. Kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat seneng, happy, karepe napa dituruti, niku lancar. Makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan ASInya keluar. Mila awakmu ketika nyusi rasa dietan, mangano sing akeh. Ben susune akeh. Bojomu kon ngempet dhisik. Malah kamu gantian anak suami padahal suamimu ngerokok. Begitu bar tinggo bojomu, tinggo anakmu, ya anakmu keracunan rokok.
Untung anak ra iso ngomong miso, dancuk rokok iki. Susu ambune rokok gitu. Betul? Piye jal niku? 2 tahun bapakne sabarin. Cara Imam Syafi'i wudu dulu. Arep nyusun anak, "Neng, wudu dhisik ya nak, begitu wudu baru susoni." Begitu wudu nyuwun sewu. Nyusoni niku apike kiwa terus, tengen terus apa selang-seling kiwa tengen? Sing apik selang seling. Tengen sisik baru kiwa tengen. Aja mung kiwa tok tengene ra dienggo, akhire dilik gedhe cilik. Mila awakmu rasa kaget kok bojoku susune beda iki. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Geseh. Oh, sing tengen. Loh, niki tenan niki. Oh, pengalaman mantap. Ya pengalaman aku duwe anak duwe bojo kok. Masa pengalaman sama kamu? Emangnya aku cowok apaan? Kenapa jenenge susu? Mergo jumlahnya loro. Susu. Lah siji su. Kenapa susu putih? Lah ngapa? Mergo coklatnya ngumpul nang tengah. Kok ngerti kula ngelatih ibu-ibu si ajeng nyusoni niku. Latihan sik Bu. Ben ra kaget. Yang jelas cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya, walaupun kecil. Apa kok kecil gitu? Sodane iki lho maksudnya, kegembiraane iki kecil. Jadi kalau walsuli nggih, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Mila saya sendiri kalau ditanya nasab, Gus minta anaknya sopo, mbahe sopo, kula tak janjane isin. Lah ora kepepet, banget kula akhirnya ramatur. Apa sih pentingnya kita ngomongin nasab niku nyuwun sewu, supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja. Tapi jangan pernah kemudian Anda membangga-banggakan siapa bapak ibunya, karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Ono kolone nasabe api tapi nasibe elek. Ono kolone nasabe biasa tapi nasibe api. Mila jenengan ngoten niki ya, pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi. Saya mengajar seorang laki-laki, saya berarti mengajar hanya seorang saja. Tapi ketika saya mengajar seorang perempuan, sama halnya saya mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dikatakan al-jannatu ta'at aqdamil ummahat, surga itu tetap di bawah kaki ibu. Niku juga termasuk hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak. Contohnya apa? Anak 5 bulan diganti susu sapi, padahal anaknya masih butuh susu ASI. Sing salah sapa? Termasuk bojone. Mergo ora sabar setelah gantian karo anake. Kontrak erong rampung kok nyelo-nyelo. Mila ana tokoh wayangan niku sing ora tau nyusu belas niku ya ana. Buta Cakil. Aku mboten Ora nyusu tenan ya nek mbokne entek. Oh, Buta Cakil nyusu sak copot sak dudukane. Buta Cakil itu matinya karena apa Pak Sugeng? Karo Janaka. Enggak. Werkudara. Ora. Buta Cakil mati karo Janaka ora karo Werkudara. Karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri. Karena mencuh balik kan ngene geng. Oh, Buta Cakile bodoh. Kudune sangukane Bu. Begitu mlumplung templek plek. Terus rasa itu. Nah, ora Buta Cakil menil tenan cuwil. Niki nggih. Nah, berkaitan dengan nasabnya para nabi, awake dhewe hormat mawon. Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus? Hormati Habibnya, nggak usah diikuti pendapatnya. Karena nggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya, apalagi yang bertentangan.
Maka dalam kaidahnya apa? Dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya. Iki Habibnya nakal, hormati, tapi jangan ikuti. Dulu orang bilang, Gus Miftah itu benci Habib Rizik. Sopo sing kondo? Saya di Arafah, di Mina, pas malam lempar jumroh, kulo nginep teng Mina. Kulo ketemu kali Habib Rizik, kulo foto. Saya hormati beliau. Kalau toh kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik, itu yang salah mawon. Gak ada zamannya Gus Miftah yang membenci Habib Rizik. Gak boleh, Banser gak boleh benci dengan semua habaib, termasuk Habib Rizik. Walaupun kita tidak sama dengan beliau. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Hak kita apa mencaci para Habib? Gitu loh. Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib. Aku seneng sama Habib ini, gak suka dengan Habib itu. Kamu itu bukan Habib, kenapa banding-banding kayak Habib? Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai. Maka saya bilang, wah Gus Miftah sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik, berarti nggak suka. Nanti dulu. Bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat. Saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat. Dulu kan hormat, baru taat. Contoh yang paling gampang ngeten. Sugeng ki santri kula. Subuh, Sugeng ngimami salat subuh. Sugeng nolak. Boten Gus, jenengan mawon sing imami. Begitu Mas Sugeng bilang, boten, tidak, berarti dia tidak taat dengan perintah saya. Tidak taatnya Mas Sugeng, kenapa? Karena hormat dengan saya. Jenengan mawon Gus. Begitu saya jawab tidak, berarti Sugeng boten taat. Tapi tidak taatnya karena hormat dengan saya. Boten kiai, jenengan saja yang imami salat subuh. Cara paling gampang, ibu-ibu isu-isu masak, bojone macul. Pak, sarapannya sudah matang, ayo sarapan. Suaminya bilang, saya belum selesai macul bu, ibu sarapan dulu. Kalau ibu paham dengan kalimat ini, hormat lebih didahulukan daripada taat, ibu bilang, enggak pak, saya nunggu jenengan ikut makan. Kalau jenengan belum makan, saya tidak akan makan. Itu namanya hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok, pak, sudah matang, ayo makan. Bu, sampean dulu yang makan. Oke, ceniningan tak kandani. Tunggu suaminya. Kayak bunda ini, bahaya sarapan. Bunda dulu, kalau ngentosi abah, saya nunggu abah. Gitu caranya. Loh, solehkah bojoku kok. Sedino sholawat 15.000 kali. Awakmu berapa kali? Bunda itu sehari sholawat 15.000 kali. Jadi cangkemnya ngedumel tok sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Malam lo jam 12, arta kelon nih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Coba dicek dulu tasbihnya udah berapa sekarang. Nggak pernah lepas dari tasbih. Mau dioperasikan kanker saja masih sallallahu alaihi Muhammad, sampai dokter yang gumun kok. Duh, begitu cintanya dengan Rasulullah. Maka apapun masalahmu hari ini, perbanyak sholawat. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilai min walidi wa walidi. Hatta akuna ahabba ilai min walidi wa walidi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku Rasulullah lebih dari mencintai orang tuamu dan keluargamu. Mila ibu-ibu ditanya, bu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa suami? Nabi. Kalau yang jawab suami, lah bojomu ki sapa? Wis tungkae meletek-meletek. Gajine ra sepiro. Ngentutan, turun ngileran. Suami tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa istri? Jawab, Nabi. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Bagaimana tidak menjengkelkan? Ngaji di depan tuh nggak selonjor ke. Ya Allah, meletek mukanya. Wow, rameng tungkae sing meletek. Trijine ambiar lho. Nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa ditukar, istri macam-macam tukar. Apa kok? Tombok gitu. Tombok. Bu, sarkem matamu kok sarkem gitu. Sarkem kayak ngerental ya. Iki ngomong sarkem jangan-jangan alumni sarkem.
Ya, pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah, hati ini bahagia, happy, insya Allah masalahnya rampung. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib likulli halim minal ahwali muqtahimin maulaya sal lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli min huwal kali tangannya diangkat dibayangke masalah napa mawon rampung kanthi asmanipun Kanjeng Nabi. Amin. Diangkat. Ya Rabbi Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil lebih khusyuk ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib likulli halim minal ahwali muqtahimin maulaya sal hasbi rabbi jalla lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah menjadi saksi ya Allah bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami ya Allah ya Allah ya Rabb. Rasulmu pernah mengatakan kepada kami ya Allah almar'u ma'aman ahabba seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah ya Rabb sungguh kami mencintai Nabi-Mu sungguh kami menghormati Nabi-Mu sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu ya Allah untuk itu ya Allah jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi ya Allah menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga ya Allah menjadi wasilah bagi kami ya Allah bersama Rasulullah di padang mahsyar ya Allah menjadi wasilah bagi kami ya Allah diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dengan beribu masalah yang dimilikinya ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah dengan asma Muhammad ya Allah Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah ya Allah ya Rabb demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah ya Allah dengan asma Muhammad Engkau bahagiakan kami ya Allah ya Allah ya Rabb siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi ya Allah demi asma Muhammad ya Allah Engkau baiki ekonomi kami ya Allah ya Allah ya Rabb siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan ya Allah demi asma Muhammad yang mulia ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah kabulkan cita-cita kami ya Allah kabulkan doa kami ya Allah kabulkan semua keinginan baik kami ya Allah ya Allah ya Rabb demi asma Muhammad yang mulia ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula ya Allah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar,
dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika Engkau mengutus Israel menjemput kami, ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang khusyuk, la La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bareng-bareng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali untuk semua hajat kami, ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.